Hai dan Indonesia terhitung cukup jarang membuat film biopik Indonesia, apalagi yang diangkat dari cerita tokoh legendaris lokal. Tapi cukup jarang bukan berarti tak ada. Ada beberapa film bergenre biopik yang mengangkat cerita tokoh legendaris Indonesia. Penasaran apa saja? Langsung saja. A Man Called Ahok. A Man Called Ahok mengangkat cerita hidup seorang tokoh terkenal Indonesia, yaitu Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Ahok. Film ini menceritakan tentang kisah hidup mantan gubernur DKI Jakarta itu ketika masih berada di kampung halamannya Belitung Timur. Karakter Ahok sendiri diperankan oleh Daniel Mananta. Rudy Habibie. Rudy Habibie merupakan sequel dari film Habibie dan Ainun yang nantinya akan kita bahas di daftar ini. Rudy Habibie mengangkat perjalanan cerita ketika Bapak Baharudin Yusuf Habibie masih berkuliah di Jerman. Bukannya Ibu Ainun, malahan film ini sosok lain asal Polandia yang menjadi cinta pertama Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia. Di sini beliau kembali diperankan oleh Reza Rahardian. Habibie dan Ainun. Sebelum Rudy Habibie, ada film Habibie dan Ainun yang mengangkat cerita kisah cinta antara Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Baharudin Yusuf Habibie dan istri beliau yaitu Ibu Hasri Ainun. Bahkan film ini begitu populer dan digemari berkat kisah cinta yang saling suportif antara kedua karakter yang juga dikenal sebagai kisah cinta yang memukau yang tak akan pernah habis dengan waktu. Bapak Habibie diperankan oleh Reza Rahardian, sementara Ibu Ainun diperankan oleh Bunga Citra Lestari. Jokowi. Kisah hidup Presiden ke-7 Republik Indonesia ternyata pernah diangkat ke dalam sebuah film dengan judul Jokowi. Film ini mengangkat cerita ketika Bapak Jokowi masih menjadi seorang pebisnis sampai ketika dia berhasil menjadi gubernur ibu kota DKI Jakarta. Tak hanya itu, film Jokowi juga mengangkat kisah cinta beliau dengan Ibu Iriana yang saat ini masih menjadi ibu negara. Karakter Jokowi di sini diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana, sementara Ibu Iriana diperankan oleh Prisia Nasution. Soekarno, Indonesia Merdeka. Pastinya sejak tahun 2013 sampai sekarang, semua orang sudah tahu kalau ada sebuah film biopik fantastis yang mengangkat kisah hidup Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang mencoba memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Film ini tak hanya menceritakan kisah hidup Soekarno, tetapi juga mengangkat tentang cerita di balik terjadinya era penjajahan Jepang dan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Banyak karakter sejarah yang diangkat di sini seperti Sultan Syahrir ataupun Muhammad Hatta. Kisah cinta Soekarno dengan beberapa istrinya juga digambarkan di sini. Karakter Bapak Soekarno diperankan oleh Aryo Bayu. Susi Susanti. Susi Susanti merupakan film biopik yang mengangkat tentang kisah hidup atlet legenda Indonesia, yaitu Susi Susanti. Film ini dirilis beberapa waktu lalu dan mendapatkan kesuksesan secara komersil dan mendapat banyak ulasan positif, khususnya tentang cerita yang diberikan di balik pertandingan dan turnamen yang diikuti oleh Ibu Susi dan cerita di balik kerusuhan 98 yang tentu saja melibatkan beliau sebagai salah satu dari etnis Tionghoa. Tak hanya itu, kisah cinta Susi Susanti bersama Alam Budi Kusuma yang sesama atlet juga diangkat di film ini. Karakter Susi Susanti diperankan oleh Laura Basuki, sementara Alan Budi Kusuma diperankan oleh Dion Wiyoko. Sang Pencerah. Sang Pencerah merupakan film biopik yang mengangkat tentang kisah hidup Kiai Ahmad Dahlan yang merupakan seorang pendiri Muhammadiyah. Mulai dari cerita ketika Kiai Ahmad Dahlan yang gelisah dengan pelaksanaan syariat Islam yang melenceng di Indonesia, sampai ketika awal mula pembentukan Muhammadiyah diangkat dengan sangat pelan tapi pasti di film ini. Kiai Ahmad Dahlan di sini diperankan oleh Lukman Sardi.
6,9 detik. Mungkin masih segar dalam ingatan ketika ada seorang atlet pelatnas panjat tebing yang dijuluki Spider-Woman, dan ternyata cerita tersebut telah diangkat menjadi sebuah film biopik tentang perjalanan Aries Rahayu Susanti dan perjuangannya sebagai anak TKW hingga ketika dia memenangkan medali emas Asian Games 2019. Hingga ketika dia memenangkan medali emas Asian Games 2018. Dalam film ini Aries Rahayu Susanti berperan sebagai dirinya sendiri, Tiga Srikandi. Selain Susi Susanti dan 6,9 detik, juga ada film biopik atlet Indonesia yang berjudul Tiga Srikandi. Bukan hanya satu orang yang diangkat di sini, tetapi perjuangan legendaris 3 orang atlet panahan yang diangkat. 3 atlet tersebut dikenal sebagai Tiga Srikandi, dan mereka adalah Nur Fitriana, Lilis, dan Kusuma. Dan film ini 3 atlet tersebut dikenal sebagai Tiga Srikandi, dan mereka adalah Nur Fitriana, Lilis, dan Kusuma. Dan film Tiga Srikandi menceritakan perjalanan ketiganya ketika menghadapi Olimpiade musim panas tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Mereka dibantu oleh orang yang dikenal sebagai Robin Hood Indonesia yang awalnya menghilang dari dunia olahraga tanah air karena gagal berangkat ke Olimpiade 1980 di Moskow karena alasan politis. Di film ini Nur Fitriani diperankan oleh Bunga Citra Lestari, Lilis diperankan oleh Chelsea Islan, dan Kusuma diperankan oleh Tara Basro. Sementara itu, Donald Pandagian atau Robin Hood Indonesia diperankan oleh Reza Rahardian. Mary Riana. Sebagai penutup, ada film Mary Riana yang mengangkat tentang perjalanan kesuksesan seorang Mary Riana ketika mengejar mimpi $1 juta. Mary Riana yang baru saja lulus SMA terpaksa mengungsi ke Singapura akibat kondisi Indonesia sedang tidak stabil. Ini adalah kisah perjuangan dan pengorbanannya dalam meraih kesuksesan dan cinta. Mary Riana sendiri diperankan oleh Chelsea Islan di film ini.